حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa mendapat limpahan rahmat, barokah, ridho, dan ampunan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini Allah Ta'ala kembali mempertemukan kita di masjid ini. Tentunya besar sekali harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini dicatat Allah sebagai amal soleh yang nanti memberatkan timbangan saya dan panjenengan semua. Dan tidak lupa Bapak Ibu kita bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang pagi hari ini kita lakukan bersama. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Kita sekarang membahas hadis keempat dari kitab Arba'in Nawawi Bapak Ibu. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kami, wa huwas shadiqul masduq. Dan beliau itu as-sadiq, orang yang jujur, wal masduqu, dan dibenarkan. Nah, apa kata beliau? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya seseorang dari kalian itu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari dalam kondisi nutfah. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian setelah 40 hari pertama berubah menjadi alaqah. Apa itu alaqah?
Darah apa darah cair, darah yang menggumpal. Nggih, alaq itu kan menempel nggih. Jadi 40 hari kedua itu berubah menjadi segumpal darah. Alaqah ini 40 hari. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian berubah setelah 40 hari ketiga berubah menjadi mudghah juga seperti itu. Jadi maksudnya 40 hari ketiga itu berubah menjadi sepotong daging gitu Bapak Ibu. Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian diutus seorang malaikat kepadanya. Fayanfukhu fihi ruh, dia meniupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan dia diperintahkan mencatat 5 perkara. Arba itu berapa? Nah tadi ngomong apa? 5. Yang benar 4. Bi arba'i kalimat, dengan 4 perkara. Apa aja? Bikat birizqihi, mencatat rizkinya. Wa amalihi, amalnya. Wa ajalihi, ajalnya. Dan yang keempat, wa syaqiyun am sa'id, dia celaka atau bahagia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fawalladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah yang tiada ilah, tiada rob kecuali dia, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, seseorang dari kalian itu benar-benar mengerjakan perbuatan penghuni surga. Nggih. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', hingga tidak ada jarak antara dia dengan surga itu kecuali dhira'. Itu apa Bapak Ibu? 1 hasta. Kok 1 kiloan lah sampean 1 kiloan. Nggih. 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi kitab Allah takdir mendahului dia. Faya'malu bi amali ahlin nar, dia pun mengerjakan perbuatan penghuni neraka. Fayadukhuluha, maka dia masuk neraka. Na'udzubillah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, dan seseorang dari kalian benar-benar mengerjakan perbuatan penghuni neraka Bapak Ibu. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', hingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi kitab Allah takdir mendahului dia. Faya'malu bi amali ahlil jannah, dia pun mengerjakan perbuatan penghuni surga. Fayadukhuluha, maka dia pun masuk surga. Rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Hadis ini sahih Bapak Ibu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nggih. Nah, ini sekarang kita kupas. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dia mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, dan beliau itu as-shadiq, orang yang jujur, benar, wal al-masduq, yang mesti kita benarkan. Kenapa dia Abdullah bin Mas'ud mengawali hadis ini dengan perkataan seperti itu Bapak Ibu? Karena yang akan disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini masalah gaib, gitu loh. Nah, yang namanya gaib itu memang panjenengan bisa melihat apa? Enggak kan? Jadi yang namanya masalah gaib itu kita nggak bisa melihat. Makanya orang beriman itu Pak, ketika ada perkara gaib, terus ada orang berkata begini-begini tentang masalah gaib, itu patokannya adalah dalil. Qala Allah, qala Rasul. Dalam arti yang mengetahui masalah gaib itu cuma Allah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dalil, tidak boleh orang mengatakan seperti ini tentang masalah gaib. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjenengan percaya Nabi mboten? Halo, percaya nggih? Kabeh nek tak percaya jangan ngaku muslim. Karena
tuntutan daripada ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu 4, Pak. Jadi sebagaimana syahadat la ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya, syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada syarat-syaratnya. Ada 4 syaratnya itu, Pak. Pertama, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apapun yang diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika hadisnya sahih, dan kemudian panjenengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, maka mau tidak mau sebagai seorang mukmin, panjenengan harus membenarkan apapun yang diberitakan Rasul. Baik masuk akal atau tidak masuk akal, baik bisa diterima atau tidak, baik jenengan tahu atau tidak, wajib sami'na wa ata'na. Ya termasuk ini hadis ini kan masalah ghaib, kita tidak tahu, Pak. Tasdiquhu fima akhbar. Apa tadi artinya? Membenarkan apa yang beliau katakan. Yang kedua, ta'atuhu fima amar. Mentaati beliau pada setiap perkara yang beliau perintahkan. Jangan banyak tanya. Nabi memerintahkan ini, wes lakonono. Gak usah bertanya kenapa kok diperintahkan ini, diperintahkan itu, ndak usah. Karena kita diciptakan untuk ngopi, untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Karena kita itu diciptakan untuk beribadah, udah gak usah banyak tanya gitu. Pertanyaannya cuma 2, Bapak Ibu, dan ini sudah pernah saya sampaikan, masih ingat? Pertanyaan pertama, ibadah apa saja sih yang diperintahkan Allah untuk saya kerjakan, ya kan? Ini wajib belajar, Pak. Karena kita diciptakan untuk ibadah. Pertanyaan kedua, sudah benar enggak ibadah yang saya lakukan ini? Jangan-jangan saya mengerjakan ibadah tetapi tidak sesuai yang diharapkan Allah Ta'ala. Jangan-jangan saya beribadah tapi salah kaprah, salah semua, ya kan? Sholat misalnya wudhunya enggak benar. Wudhu misalnya tapi salah, ya kan? Gak ngerti najis, gak nutup aurat, dan macam-macam, Pak. Oke. Jadi ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, ijtinabu manaha anhu wazajar. Menghindari apapun yang dilarang Nabi dan dicegah Nabi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita melakukan ini, ya, melakukan suatu perkara, udah tinggalkan, Pak. Itu sebagai bentuk tuntutan syahadat Muhammad Rasulullah. Yang keempat apa? Apa yang keempat? Halo? Halo? Yang bisa aja boleh pulang duluan, enggak apa-apa wis. Yang keempat itu, Bapak Ibu, wa an yu'badallahu bima syara'. Kita beribadah kepada Allah sesuai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai panjenengan itu beribadah tapi nggak wis syariat dewe. Atau wis aku tak mengikuti syariat Nabi Musa aja, ndak boleh, Pak, ndak sah. Karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beribadah kepada Allah sesuai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud Abdullah bin Mas'ud wa huwa sadiqul masduq, dan Nabi itu adalah yang benar serta dibenarkan. Artinya ini masalah gaib. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah membicarakan tentang perkara gaib yang kita tidak ada pengetahuan sama sekali dalam hal itu, baik masalah surga, neraka, azab kubur, ya. Kemudian di sini masalah janin, maka kita sebagai seorang muslim meskipun nggak pernah ngecek, nggak pernah meng-USG misalnya, nggak pernah pergi ke lab, karena hadisnya sahih, maka kita mengucapkan sami'na wa ata'na. Itulah bentuk bukti keimanan seorang mukmin, Bapak Ibu. Kemudian Nabi mengatakan, inna ahadakum, sesungguhnya seseorang dari kalian,
Yujma'u khalquhu, diciptakan, ya, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, dalam perut ibunya, arba'ina yauman nutfatan, 40 hari berupa nutfah, mani. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah, juga seperti itu, yaitu 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian berubah menjadi mudghah, sepotong daging, juga seperti itu, 40 hari maksudnya. Berarti 40 tambah 40 tambah 40 berapa hari, Pak? 120. Ketika sudah berumur 120, summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutus kepadanya malaikat. Ini malaikat yang mana ini? Enggak dijelaskan, Pak. Tapi ini yang jelas malaikat yang dipasrai masalah janin. Malaikat itu kan jumlahnya banyak sekali kan? Bukan cuma 10 saja, Bapak Ibu. Kalau panjenengan menghafalkan bahwa nama-nama malaikat ada 10, itu ya bukan berarti malaikat cuma 10 aja. Justru ada malaikat siapa? Yang penjaga neraka itu. Lagi selain Malik siapa? Zabaniyah, ya kan? Sanada'u Zabaniyah. Justru yang malaikat Ridwan itu yang hadisnya tidak sahih. Kemudian ada malaikat namanya Israel. Itu kan juga tidak sahih, Bapak Ibu. Yang sahih malakul maut. Begitu. Jadi malaikat itu sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa." Tidak ada yang mengetahui, ya, junuda rabbika, jumlah atau pasukan-pasukan Robmu, illa huwa, kecuali dia. Jadi banyak sekali malaikat itu. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Mi'raj, apa itu Mi'raj? Naik kemana? Dari Masjidil Aqsa, Nabi bersama Jibril itu naik pakai tangga, Pak. Mi'raj itu tangga. Ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Terus naik lagi ke tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Nah, di sana itu ada tempat, Pak. Tepat di atas Ka'bah. Jadi kalau jatuh itu mengenai Ka'bah, Pak. Namanya Al-Baitul Ma'mur. Oke. Pernah ke sana panjenengan? Itu di Ketintang itu ada Masjid Al-Baitul Ma'mur dekat Aspol itu. Oke, itu Al-Baitul Ma'mur, kata Jibril, masuk ke dalam Baitul Ma'mur ini tiap hari 700.000 malaikat. Kalau sudah sholat di situ, mereka nggak akan balik lagi sampai kiamat, Pak. Dan itu mereka masuk tiap hari 700.000. Bayangkan berapa jumlahnya. Nah itu kalau misalnya sejak diciptakan bumi sampai sekarang lo sudah berapa jumlahnya? Halo, jelas nggih? Ya, tapi yang jelas malaikat ini, Bapak Ibu, itu dipasrai tentang janin. Fayanfukhu fihi ruh, kemudian dia meniupkan roh. Pelajarannya apa, Bapak Ibu? Janin kalau mengalami keguguran, okay, setelah umur 120 hari, berarti dia itu sudah manusia. Loh, memang kenapa kalau sudah manusia? Berarti harus dikasih nama, termasuk diakikoi, juga dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan dalam pekuburan kaum muslimin. Sudah manusia, sudah ada nyawanya. Tapi kalau misalnya 40 hari keguguran, ya bukannya kemudian dikepakan pitik, ya ndak juga cik nemene ya. Ya dikuburkan, tetapi nggak usah dikasih nama. Nggak usah di macem-macem, ndak, karena dia belum apa-apa gitu. Ya statusnya sama seperti darah yang keluar gitu aja, Bapak Ibu. Cuma karena dia ini kan bakalan manusia, berarti dia Sunda nopo Sudan.
Halo, halo. Wis mbung ngene iki mari riya kok. Dangge, mari riya kan tambah semangat ngantuk kabeh niki. Mboten enten kopi nih talakari. Nggih, jadi suci Bapak Ibu. Nggih, jadi apapun yang keluar dari dua jalan itu kan semuanya najis nggih. Kecuali mani, Bapak Ibu, mani itu suci. Dia memang tidak najis tapi mewajibkan mandi. Begitu. Nah, kemudian dari hadis ini juga kita mengambil pelajaran bahwa Al-Quran itu global, umum. Yang memperinci adalah hadis. Makanya orang itu Bapak Ibu nggak bisa memahami Al-Quran tanpa hadis. Kalau dalam Al-Quran kan cuma disebutkan aja, misalkan dalam surat Al-Mu'minun ya. Walaqad, tolong dibuka Pak. 12-14 surat Al-Mu'minun. Itu kan nggak dijelaskan. 40 hari ya kan nggak dijelaskan kan. Kemudian ngapain juga nggak disebutkan, ada malaikat di situ ya kan. Sudah ketemu. Al-Mu'minun 12-14. Sampun? Ya, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Ayo semuanya. Nggih, jadi barang-barang tetap aku sing maca dhewe. Terus 1 2 3. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhama fa kasawnal 'idhama lahma ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Ulang. Nggih, semuanya Bapak Ibu. Semua bawa HP kan? Nggih, dibuka HP-nya loh. Surat nopo Al-Mu'minun ayat 12-14. Ayo kita mulai lagi Bapak Ibu. Biar kita ngambil barokah dari ayat Al-Quran ini loh. Per hurufnya kan ada 10 pahala. Masya Allah. Ye, 1, 2, 3. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nggih. Sampun. Kalau gak mari-mari ngaji nih. Ya, tolong dibaca artinya Pak BK. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari sari padi berasal dari tanah. 11. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. 14. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Nah, suci Allah pencipta yang paling baik. Masya Allah. Gini kan masalah gaib Bapak Ibu, kita tidak tahu. Dan ini sudah dijelaskan Al-Quran, dijelaskan Nabi kapan?
sejak 14 abad yang lalu, di saat yang tidak ada lab, tidak ada mikroskop, ya pokoknya nggak masuk akal lah, gimana bisa tahu kan begitu. Jadi ini termasuk mukjizat Al-Quran, mukjizat syariat Islam gitu. Jadi sudah disebutkan, padahal itu waktu itu ya sangat-sangat zaman batu lah, nggak ada yang namanya mikroskop, nggak ada yang namanya USG, nggak ada yang namanya laboratorium, nggak ada gitu. Tapi sudah disebutkan gitu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kalau Al-Quran itu kan apa Bapak Ibu sifatnya umum, sementara hadis yang memperinci. Perinciannya gimana? Tadi 40 hari apa nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah, habis itu ditiupkan ruh, ya, ditiupkan ruh. Siapa yang meniupkan ruh? Malaikat. Siapa yang nyuruh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa namanya? Enggak dijelaskan. Cuma di sini malaikat yang dipasrai tentang janin. Tugasnya dia meniupkan roh, kemudian apa? Diperintahkan mencatat 4 perkara. Apa saja 4 perkara itu? Rizkinya, ya. Jadi rizki itu sudah jelas, Pak. Rizki itu tidak akan bertambah dan berkurang. Tapi kalau misalnya orang itu berbuat maksiat, ya bisa hilang itu rizki, Pak. Karena Nabi SAW mengatakan wa innar rojula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh. Seseorang itu benar-benar diharamkan dari rizkinya gara-gara dosa yang dia perbuat. Nah, ceritanya itu ada dalam surat Al-Qalam. Okay? Dalam surat Al-Qalam Allah berfirman, sanasimuhum atau sanasimuhu. Ada yang tahu? Sanasimuhum. Sebentar. Surat Al-Qalam silakan dibuka. Wah itu. Jadi surat ke-68. Nggih, sanasimuhu, nggih, sanasimu alal khurtum. Kemudian Allah berfirman, ini panjang, Mbak, cuma jangan baca sendiri aja. Allah mengatakan, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Okay? Jadi kisah tentang orang-orang yang memiliki kebun. Intinya kebun itu tinggal dipanen, Pak. Tinggal dipanen gara-gara mereka bermaksiat. Kan kebiasaan bapaknya dulu sebelum diwaris anak-anaknya, ketika musim panen itu bapaknya memanggil semua orang miskin, Pak. Disuruh ngambil wis gitu. Nah, barang bapaknya meninggal dunia, diwarisi anak-anaknya, itu mereka tidak mau. Mereka mengatakan dalam surat ini ayat 21, fatanadaw musbihin anighdu ala harthikum in kuntum sarimin fantalaqu wa hum yatakhafatun. Intinya, kalau kalian itu mau panen, ojo ngomong-ngomong. Ya, biar nggak ada orang miskin yang tahu. Makanya mereka itu berjalan fantolaku berangkat, Pak, untuk panen itu wahum yatakhafatun sambil timik-timik, tahu timik-timik. Nggih, jinjit-jinjit biar nggak kedengaran gitu loh. Nah, karena mereka sudah seperti itu niatnya, Allah tadi malam itu menghabiskan, menghancurkan, membakar kebunnya. Jadi kebun yang tinggal panen, nggak tahu apakah itu kurma, anggur, macam-macam, pokoknya besar, Pak. Itu akhirnya mereka ludes gitu loh. Makanya pada ayat 26, falamma ra'auha qalu inna ladallun. Ketika sampai kebunnya dan kebunnya kok ludes, hangus ya, terbakar habis, mereka bilang, wah kita salah jalan ini, gak nangkene nggone gitu kan, kita tersesat. Bal nahnu mahrumun. Onda, justru kita diharamkan untuk panen gitu loh, Pak. Jadi intinya rezeki itu bisa hilang gara-gara maksiat dan bisa bertambah dengan
silaturahim, bisa bertambah dengan ketaatan, bisa bertambah dengan istighfar, bisa bertambah dengan salat. Salat. Makanya dalam surat Maryam, nggih, ada yang tahu bunyinya? Saya lupa soalnya. Silakan dibuka. Sudah ketemu? Narzuquka. Nggih, surat apa tadi? Salah Toha rupanya. Toha ayat 132. Nggih. Jadi bunyinya itu Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Muhammad, perintahkan keluargamu untuk sholat. Pada Nabi Muhammad loh, Pak. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah mengerjakan sholat. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Kami enggak minta kamu rezeki. Kami minta kamu sholat. Kami enggak minta kamu rezeki, justru kami yang ngasih kamu rezeki. Kata para ulama, sholat itu salah satu sebab penjemput rezeki, ya. Gitu Pak. Jadi kalau pengen rezekinya bertambah, perbanyak sholat, perbanyak istighfar. Nah kalau istighfar mana dalilnya Ustadz? Itu surat Nuh itu. Tahu kan Pak BK, ya? Gimana bunyinya surat Nuh? Loh, gimana sih? Nggih, surat Nuh. Surat keberapa Nuh itu? 71 ayat 11. Nggih, ini istighfar. Sudah ketemu? Surat 71 ayat 11. Perbanyak istighfar. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Wahai kaumku, istighfarlah kepada Rabb kalian dan bertobatlah. Nah, istighfar tobat ini saya apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Salah. Ini surat Hud ini. Tadi surat Nuh ayat ayat 11. Nggih. Ya 10 11. Yang 11 itu yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nggih, jadi kan disuruh istighfar kan? Kalau istighfar 11 itu niscaya Allah menurunkan hujan kepada kalian dengan sangat deras. Midroron. Terus yang 12 apa? Ditambah dengan harta, anak-anak, kebun-kebun, sungai-sungai, ya kan? Ya, ditambah-tambah. Berarti kalau banyak malapetaka ya tinggal kebalikannya karena banyak dosa gitu, Pak. Makanya kalau ada puting beliung, ada banjir, ada apa. Masa ngambang ini karena istighfarnya kebanyakan sehingga banjir, masa gitu? Enggak ya, jadi apapun itu dengan istighfar, ya. Dengan istighfar Bapak Ibu. Ini dengan mencatat rezekinya. Wa amalihi, amalnya jelas baik atau buruk. Wa ajalihi, ajalnya jelas, umurnya 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun. Wa syaqiyun au sa'idun, dan dia celaka atau bahagia. Berarti ini semuanya sudah jelas Bapak Ibu. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kan mereka meyakini bahwa surga dan neraka sudah diciptakan. Surga dan neraka itu sudah jelas penduduknya, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Gitu Pak. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Loh Ustadz, nah kalau sudah jelas ngapain kita beramal soleh? Masalahnya jelas ini jelas di siapa? Kan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau panjenengan kan belum tahu, kan masih rahasia.
Ya apa enggak? Di kita masih rahasia Bapak Ibu kalau Allah sudah jelas semua lah. Kenapa kita kok tidak berhusnudon kepada Allah bahwa kita ini insya Allah calon penghuni surga. Makanya sekarang jadi orang yang rajin tolabul ilmi, rajin beribadah ya kan? Seperti itu. Ya makanya dalam untuk takdir itu memang sudah jelas. Tetapi jelasnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita takdir itu masih rahasia, Pak. Tidak boleh kita ikut cawe-cawe. Makanya kalau ikut cawe-cawe, nanti terbagi menjadi kalau tidak Qadariyah pasti Jabariyah. Qadariyah itu siapa, Ustadz? Qadariyah itu Bapak Ibu, Qadariyah itu yang mengatakan takdir tidak ada. Takdir tidak ada, Allah tidak berkehendak, semua kehendak itu tergantung pada kita. Begitu. Nah, pemahaman seperti ini ya kafir. Karena dia tidak beriman kepada rukun iman yang ke-8 nih. Ke-6. Nah, kalau Jabariyah, mereka itu menetapkan takdir Bapak Ibu. Mereka menetapkan takdir, tapi kebablasan. Mereka mengatakan semua yang terjadi di dunia ini tergantung kepada takdir dan kita tidak ada kehendak, tidak bisa memilih. Yaitu Jabariyah. Makanya dari pemahaman seperti ini bahwa kita itu kan panjenengan pernah mungkin melihat mobil itu gambar Semar, gambar siapa gitu, terus bertuliskan kulo namung wayangmu, pernah ya? Nah, itu pemahaman Jabariyah. Maksudnya wayangmu, wayang itu tergantung dalang kan. Menang kalah KB tergantung dalang. Nah, panjenengan kesini ini dipaksa apa mboten? Enggak kan? Halo, dipaksa mboten? Wayang itu dipaksa Bapak Ibu. Apa jare dalang. Padahal dalam Islam kalau orang itu berbuat dosa dipaksa, berdosa enggak? Tidak berdosa. Kalau berbuat amal soleh dipaksa, berpahala mboten? Enggak. Jenengan itu Bapak Ibu mendapatkan pahala, mendapatkan dosa kalau melakukan amal itu sesuai pilihan dan kehendak pean dewe. Makanya ketika dipaksa ya enggak ada dosa. Nabi SAW mengatakan innallaha tajawaza an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alai. Allah itu memaafkan, mengampuni untuk umatku yang mereka lupa, lalai, gak ingat. Jadi jenengan itu ketika sadar saja Pak dihukumi itu. Makanya orang gila berbuat macam-macam dosa masuk neraka mboten. Andai kan dia sejak bayi gila loh gitu. Enggak dicatat. Wa mastukrihu alaihi, dan perkara-perkara yang mereka dipaksa. Ya orang dipaksa. Makanya tentang masalah mentalak itu kan kadang ada orang itu saking marahnya terus menceraikan gitu kan. Wes tak ceraikan kau pengen 100 kali misalnya gitu. Itu ada ulama berpendapat bahwa orang yang menceraikan dalam kondisi gila, dalam kondisi mendem marah itu nggak sah. Karena dia nggak sadar Pak. Sampai seperti itu. Atau orang melakukan membunuh orang tapi dipaksa misalnya. Kamu kalau nggak membunuh orang itu tak bunuh anakmu misalnya gitu. Nah itu kan juga nggak ada. Halo, nggak ada apanya? Halo, nggak ada hukumnya Bapak Ibu. Oke, jadi Jabariyah itu begitu. Nah, dari pemahaman Jabariyah ini juga orang itu bersuudzon kepada Allah. Gimana suudzonnya loh? Allah itu loh menciptakan orang kafir sebagai kafir. Lah kok kemudian dimasukkan neraka? Apa enggak zalim ya kan? Nah, itu karena Jabariyah, Pak. Jadi seakan-akan kita ini dipaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak punya kehendak, kita tidak punya pilihan. Padahal memang semuanya berdasarkan takdir, tapi kita punya kehendak, kita bebas memilih. Buktinya panjenengan dia kan bisa milih kan, gak ada yang maksa kan. Datang ke sini kan sekesak karepe dhewe kan. Gak ada yang maksa kan maksudnya, halo. Nah, kalau memang mau pergi ke sana yang tidak menjadi masalah, ikut juga tidak menjadi masalah, makanya nanti Bapak Ibu, pahala itu kita dapatkan berdasarkan pilihan kita. Halo? Bisa difahami nggih?
Ini wasyaqiyun au sa'idun, celaka atau bahagia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua Bapak Ibu orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Kemudian Nabi bersabda, "Fawalladzi la ilaha ghairuhu." Demi Allah yang tiada ilah kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya seseorang dari kalian benar-benar mengerjakan perbuatan penghuni surga. Ye? Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Hingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta saking dekatnya. Fayasbiqu alaihil kitab. Tetapi takdir Allah mendahului dia. Faya'malu bi amali ahli nar. Dia pun mengerjakan perbuatan penghuni surga. Fayadkhuluha, maka dia masuk surga. Ini maksudnya bagaimana, Pak? Halo? Maksud artinya Allah itu zalim gitu. Masa orang itu baik gara-gara takdir kok masuk neraka? Ngeten nah. Halo? Jenengan ini ngantuk tapi ya sih. Sebaliknya, wa inna ahadakum, seseorang dari kalian itu benar-benar mengerjakan perbuatan penghuni neraka. Saking seringnya hingga antara dia dengan neraka itu enggak ada jarak kecuali satu hasta. Cuma karena didahului takdir, dia pun mengerjakan penghuni surga, kemudian dia masuk surga. Kira-kira fahamnya bagaimana panjenengan, Pak? Kita sebagai seorang mukmin itu tetap berpemahaman bahwa Allah itu maha adil dan tidak akan zalim, gitu loh. Nah ini kan seakan-akan kalau orang tidak paham, mau sore gara-gara takdir orang itu sudah susah payah berbuat amal soleh, gara-gara takdir, karena takdirnya masuk neraka, akhirnya masuk neraka. Nah ini Jabariyah gitu itu. Berarti kan pemahaman Jabariyah itu kan gini, Pak. Nek takdirnya lulus, lapo belajar barang. Iya kan? Belajar nggak belajar, takdirnya lulus dewe. Nah, timbangannya saya susah-susah belajar, tapi nek takdirnya gak lulus ya percuma kan gitu. Jabariyah. Nah kalau saya takdirnya penghuni neraka, ngapain susah-susah sholat, zakat, puasa, gak urungan lebu neraka. Nah kalau saya mending kafir, kalau takdirnya masuk surga tetap masuk surga kan begitu. Itu Jabariyah. Nah kenapa kok gak husnudzon kepada Allah gitu loh, kebalikannya. Berhusnudzon bahwa Allah menjadikan dia itu penghuni surga dan sekarang jadi orang baik kan begitu. Dan termasuk Jabariyah, Pak. Pas lapar gitu, was nek takdiri warak dewe, lapo nang warteg barang. Lapo masak barang ya kan? Masa begitu, Pak? Kan ndak masuk akal. Pengen punya anak gitu. Masa nek takdirin duwe anak lak metu-metu dewe. Anake sapa kabene? Jadi gini Bapak Ibu, pemahaman Qadariyah, Jabariyah itu nggak benar. Nah terus bagaimana makna hadis ini? Rupanya Bapak Ibu dalam riwayat lain itu dijelaskan seseorang dari kalian itu benar-benar mengerjakan perbuatan penghuni surga. Ada tambahan fima yabdulin nas, yang tampak oleh manusia. Jadi penilaian dia ini penghuni surga itu penilaian manusia, sementara manusia kita itu hanya bisa melihat yang lahir. Nggih. Orang itu kan sholat, Pak. Secara lahir amal soleh kan. Orang itu bersedekah. Secara lahir sedekah amal soleh. Tapi niatnya kita tidak tahu. Dia ikhlas untuk Allah atau riya. Nggih, ada orang itu haji, Pak. Nggih, umroh gitu. Tapi kalau habis itu kalau nggak dipanggil Pak Haji gak noleh. Ada mboten? Kenapa jenengan dhewe ayo? Kalau nggak dipanggil Abah gak noleh, pura-pura ndak krungu. Nah itu masa mbes haji umrohnya ikhlas untuk Allah Ta'ala. Banyak orang itu secara lahir amalnya amal soleh, tapi niatnya bukan untuk Allah. Ini yang penting Bapak Ibu. Makanya mudah-mudahan Allah Ta'ala
menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang senantiasa ikhlas, yang murni beramal, murni berbicara, semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini orang ini mengerjakan perbuatan penghuni surga yang nampak oleh manusia gitu. Kan ada orang bangun masjid tapi niati apa? Kampanye misalnya. Ada mboten? Oh iya, pokoknya begitu Pak. Ada orang itu memberikan buka puasa karena gengsi. Mau sore tonggo-tonggoku bodoh ngasih buka puasa, saya kok nggak ngasih, sungkan aku. Ada mboten? Ada seperti itu. Jadi memang amal soleh secara lahir tapi niatnya salah. Gitu loh. Niatnya salah dan Allah tuh maha tahu. Nah karena, nah ini kan berarti kan beramal itu karena manusia Pak. Semua amalnya karena manusia nggak ada ikhlasnya. Makanya ya karena Allah maha tahu, dia pun kemudian mengerjakan perbuatan penghuni neraka dan masuk neraka. Makanya di antara penyebab husnul khotimah itu jadikan setiap perkataan kita, jadikan setiap perbuatan kita sebelum berbicara, sebelum beramal, niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang itu kelihatannya penghuni neraka, ahli maksiat. Makanya kalau melihat ahli maksiat itu jangan kemudian dicela tutok. Kadang orang itu Pak, ahli maksiat tapi hatinya itu Allah ngerti Pak. Siapa contohnya? Yaitu pelacur yang memberi minum apa marmut nggih. Napa bebek? Oh, anjing. Iya. Itu kan ahli maksiat kan? Cuma Allah tahu hatinya, Pak. Orang yang membunuh 100 orang ada kan? Perbuatannya perbuatan tidak karu-karuan tapi hatinya Allah ngerti gitu. Makanya sama Allah diselamatkan gitu. Jadi dia secara lahir melakukan perbuatan dosa tapi yang dilihat oleh manusia. Dan sekali lagi manusia itu hanya bisa melihat perkara lahir, yang batin dia tidak ngerti Pak. Yang batin dia tidak ngerti. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Makanya jangan sampai naudzubillah kita nyindem. Napa nyindem nih? Kita menyimpan dalam batin kita perkara-perkara yang buruk Pak. Apa kata Allah? Yauma tublas sarair. Surat apa itu? Halo. Al-Adiyat. Yauma tublas sarair. Kita. Fama lahu min quwwati wala nasir. Boten Al-Adiyat itu surat At-Tariq. At-Tariq. Tapi di surat Al-Adiyat juga ada. Wa hussila ma fis sudur. Itu dalam surat Al-Adiyat. Jadi At-Tariq itu yauma tublas sarair, pada hari ketika semua yang rahasia itu ditumpahkan, diperlihatkan. Naudzubillah. Makanya bersyukurlah, bergembiralah siapapun yang tidak menyimpan dalam dirinya kecuali perkara-perkara yang baik. Kalau dalam surat Al-Adiyat, wa hussila ma fis sudur, dibongkar semua apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan bahwa di antara penyebab su'ul khotimah, nggih, penyebab su'ul khotimah mana tadi? Itu adalah bisa babi dasi satin batinah. Nah ini, wa anna khatimatas su'ul khotimah takunu, itu kebanyakan bisa babi dasi satin batinatin lil abdi, disebabkan keburukan tersembunyi bagi hamba. La yatali' alaihan nas, yang tidak diketahui manusia. Naudzubillah. Nggih. Nah ini biasanya makanya kan ada orang itu kadang-kadang kelihatannya bagus tapi pas ditalkin malah miso-miso. Ada mboten? Nggih. Jadi seperti itu dan ya memang seperti itulah. Nah ini mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjadikan saya dan panjenengan semua orang yang semuanya baik lahir batin gitu Bapak Ibu. Nggih. Ya sebaliknya berarti husnul khotimah itu disebabkan amal soleh lahir batin. Nah berkaitan dengan ini, nggih, itu kata Imam Ahmad mestinya setiap muslim itu punya khobiah,
minal amalis solih. Apa itu khobi'ah? Khobi'ah itu amal sembunyian, simpanan. Jadi amal simpanan yang hanya panjenengan ketahui, hanya Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia tahu. Apakah berupa sedekah harian, apakah berupa memaafkan kesalahan kaum muslimin, apakah berupa pokoknya macam-macam bantu orang yang nggak ada yang tahu. Nah, khobiah ini Bapak Ibu, itu nanti kalau kita berada dalam kondisi kepepet, terus kita sebut dalam tawasul kita, itu sangat mujarab, doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk khobiah ya, jadi amal soleh itu ya kisah 3 orang yang mereka bukan terperosok, masuk dalam gua, kemudian pintu gua tertutup oleh batu kerikil dalam batu besar. Jadi kan khobiah kan itu. Khobiah ya, amal soleh. Makanya ketika disebut dalam bentuk tawasul, ya Allah, kalau memang saya ikhlas mengerjakan ini untukmu, bukakan pintu gua ini. Kan terbuka Bapak Ibu. Oke. Nah, yang menjadi PR kita, itu kan 3 orang. Oke, 3 orang. Andaikan kita menjadi orang keempat. Nah, kalau kita menjadi orang keempat dari mereka, kira-kira yang kita sebut itu amal yang mana gitu loh. Halo. Nah, makanya tiap kita itu harus punya amal yang bisa menjadi ibaratnya itu gantungan kita, ya, amal soleh hanya Allah yang tahu, nggak ada yang lain yang tahu, ya, sehingga kita bergantung kepada amal ini dalam kondisi kepepet, dalam kondisi-kondisi sulit. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan saya dan panjenengan semua memiliki khobiah ini Bapak Ibu. Oke, Abah Sofi belum datang ta? Ini belum syuruk ta Bapak Ibu? Jam 8. Oh, 5.48. Berarti jauh kelewatan Pak BK. Wah, Pak BK ini gimana? Monggo ada pertanyaan Bapak Ibu? Insyaallah demikian Bapak Ibu. Barakallahu fikum. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.